owner salah satu wedding dekorasi dan catering terbaik di Pontianak. Selama bertahun-tahun, Bang Fuad Alwi dipercaya menemani ratusan pasangan menuju hari paling bersejarah dalam hidup mereka. Tapi ternyata, pelajaran terbesar yang beliau dapat bukan hanya tentang dekorasi, pesta, dan kemewahan, melainkan juga tentang keluarga, tentang komitmen, tentang menjadi seorang suami, dan menjadi seorang ayah. Dan hari ini, kita akan melihat pernikahan dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Kalau ada pekerjaan paling romantis di dunia, kayaknya adalah orang yang menyiapkan pernikahan orang lain. Karena pernikahan dianggap sebagai puncak dari rasa cinta, selebrasi dari perasaan, dan kayaknya orang yang nyiapin pernikahan adalah orang yang paling ngerti perasaan itu. Tapi kalau udah sekali, dua kali, bahkan jadi hal yang rutin, apakah dia masih mengalami atau memaknai pernikahan dengan hal yang sama? Atau malah jadi hal yang hilang rasanya? Malam ini kita ngobrol sama sahabat saya, Bang Fuad, seorang owner dari dekor wedding terbaik di Pontianak, insya Allah, Sanur. Assalamualaikum Bang Fuad. Waalaikumsalam Ustadz Adia. Kok tegang sekali Bapak? Iya makanya ini harusnya bisa cair di sini. Harus bisa cair di sini, harus bisa cair. Karena udah pakai baju Munzalan Store. Ngeri kali bajunya. Kayaknya dulu nggak cukup baju itu. Iya, udah turun dah. Udah turun ya? Iya. Berapa kilo turunnya Bapak nih? Dari 98 sekarang per malam ini udah Pas 72. ini pas reformasi 98. Wah, ini baru mulai udah menyentuh ke situ ya. Udah nyentuh ke situ ya kita ya arahnya ya. Agak jurang ya. 98 tuh pas rupiah masih berapa? Masih sekarang udah 18.000 sih. Wah, Iya kan? Mulai terasa ya, Iya, tukang nasi gorengnya. Itu 2024 kalau nggak salah masih 98. Oke. Nah sekarang pelan-pelan pernah turun lagi tapi naik lagi ya masih. Ya fluktuat ya. Nah di bulan Januari kemarin istiqomah dari ngatur pola makan, olahraga, akhirnya sekarang udah turun jadi 73 kayaknya sekarang. Ngeri. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Dulu juga kalau nggak salah pakai baju Munzalan Store yang warna coklat. Oh dulu. Oke. Kan Munzalan itu potongannya slim fit ya. Iya. Sekarang Iya. udah dengan ukuran berbeda. Dulu kalau nggak salah double XL. Double XL. Sekarang S kalau nggak salah ya. Serius? S. Ini S. Kalau M nggak mau nerima. Kurang berasa aja. Kalau 74 M? Iya. Ini berat ya Mari ya. Baru mulai kita beda nih lagi. ya. Beda lagi. Ada 74 kg nanti ada lagi. Kalau nggak salah ada yang terbaru. Ada terbaru. Tapi Iya. uang palsu. Iya. Katanya. Aduh, capek nih baru mulai. Jadi Bang Fuad ngobrolin tentang pernikahan, Iya, keluarga, iya. petuahaya. Petuahaya. Back to petuahaya. Kalau lihat kan pernikahan tuh momen yang sakral banget ya. Iya. Setiap orang ngerasain. Tapi sebagai seorang wedding organizer yang punya dekor, yang ketemu sama klien, Iya. pasti ngelihat dong, ada klien yang dari awal tuh memang cinta, ada yang udah wes kadung, terserah lah. Iya. Ada yang kayak gini. Menurut Bang Fuad, sepenting apa sih pernikahan dirayakan dan di apa? Ya, jadi ini kan memang awalnya coba-coba. Oke. Mengurusi bisnis dekorasi dan catering nih di bidang dekorasi dan Iya, catering. Kita sebutnya Sanur Pontianak brandnya. Oke. Nggak apa sebut brand ya? Brand dong. Sekalian Harus promosi. Nanti kita collab. Oh iya. Nggak suka promosi. Iya. Kita collab. Nah, jadi ini awalnya kan bisnis orang tua. Oh gitu. Bisnis orang tua. Jadi kita pegang, kita urus. Akhirnya lumayan besar di Pontianak dengan segala macam dinamikanya. Baru kita bisa ngelihat. Jadi yang pertanyaan Ustadz tadi terkait Abang. Iya. Karena antum sebagai guru anak. Ustazah. Jangan dong. Iya, Ustazuna. Ya Jadi Allah. terkait melihat sudut pandang kita yang banyak mengurusi orang-orang menikah dari macam-macam model Ustaz. Itu ada yang well prepare, ada
Oke. Ada yang memang buru-buru. Tahu dong. Iya kan? Iya kan? Ada yang memang dengan rasa ketakutan, takutnya nih kayak lancar nggak ya, Oke. aman nggak ya acaranya ya, cukup Oke. nggak ya. Oke, Soal makanannya kan Oke. bagus nggak ya, Oke. terus beres ya, terus kalau bahasa Pontianak genah nggak ya. Jadi macem-macem psikologi klien-klien yang kita lihat Oke, terkait mengurus khususnya sebelum acara ya, pra-acara. Tapi yang sebenarnya yang kita sering kasih tahu ke banyak klien kita, sebenarnya yang penting itu kan after merit. Wah sih keren. After merit gitu. Keren. Walaupun kami bergerak di bidang dekorasi dan catering di Oke. industri wedding ini, tapi kita juga tetap harus mikirkan ya realita yang sebenarnya setelah pernikahan. Pentingnya memang merayakan di acara memang penting, tapi tidak sepenting kebutuhan setelah Bertahan setelah acara itu. acara pernikahan tersebut cakep, gitu. cakep. Karena kan memang tujuan dari resepsi tersebut, wedding itu adalah sebenarnya memberikan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, bahwasanya kami telah menikah. Betul. Inilah keluarga besar kami. Betul. Inilah keluarga besar mempelai dari perempuan Pasangan, atau pihak oke. laki-laki. Inilah orang-orang yang terdekat yang bisa nanti kami ajak hidup bersama-sama gitu. Oke, Itu kan poin-poin yang sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang kan hal-hal tersebut mungkin banyak yang dari pengantin, dari keluarga, atau dari penyelenggara acara tersebut itu mungkin overthinking terkait persiapan acara. Iya. Jadi dari segala budget, dari segala kekhawatiran. Iya. Nah, sehingga ya kami dari jasa industri wedding ini berusaha mengakomodir Terbaik. apa yang bisa Oke. diberikan. Ini menarik tadi tentang after wedding ya. Iya. Dalam proses pernikahan banyak nggak kejadian proses pernikahannya itu megah banget, keluar budgetnya nggak sedikit. Nikahnya cuma berapa bulan gitu. Pernah dapetin? Ada Ada yang kayak mendapatkan berita-berita setelah Oke. menikah kan. Padahal kemarin kita ngurus acaranya lumayan besar, lumayan persiapannya lumayan lama gitu. Kalau orang-orang yang putus ataupun ya berpisah setelah menikah dengan yang besar itu, ciri-cirinya udah kelihatan belum? Biasanya kadang-kadang kelihatannya sebelum acara juga Oh, sih. udah mulai kerasa ya? Udah mulai itu. Kita pernah Ustadz sebelum acara batal pernikahan pernah. Serius? Batal. Mereka sudah bayar, mereka apa terjadi. Itu berarti kan nggak bisa perselisihan. dibalikin dong? Iya. Ya nggak karena bisa dibalikin. perjanjian ya. Iya. Tapi sebelum acara dimulai mereka batal karena ada beberapa kejadian yang mungkin mereka alami. Tapi nggak diceritain sih kan. Oke. Tapi mereka ngasih gambaran mungkin belum jodohnya bang katanya. Nah, kadang-kadang kami kan melihat hal gelagat-gelagat yang pasangan yang udah mulai agak sedikit ada percikan-percikan berantem kecil-kecil, milih warna biruan kan, pink atau merah, kuning, gold atau putih. Nah, itu udah ada beda-beda. Mau secara dekorasi mau bentuknya seperti ini, mau modelnya seperti ini, ngotot-ngototan gitu. Nah, itu kami sering melihat. Jadi kadang-kadang kita ngedukasinya bahwasanya hal-hal tersebut tuh ada yang premier, ada yang sekunder kan. Oke, cakep ada banget. yang penting, Cakep ada yang nggak banget, terlalu cakep penting. Ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Nah, ada yang bisa kita kompromikan, ada hal-hal yang mungkin harus kita ikutkan gitu. Kayak mau contoh selalu kita bilang akad nikah dan resepsi. Kalau menurut kami adalah akad nikah itu memang udah tanggung jawab dari pihak orang tua. Karena mereka melakukan prosesi sakral di situ. Menyerahkan anak perempuannya ke laki-laki kan. Nah, jadi biarkan semua simulasi, semua rentetan acara akad nikah itu dari pihak orang tua. Kadang-kadang kan pengantin kan ada yang pengen ada ini, pengen ada itu, pengen itu. Padahal disitulah momen orang tua yang habis-habisan melepaskan anaknya gitu. Nah, ketika resepsi boleh dari pihak laki-laki dari pihak pengantin mau perempuan atau laki-laki pengen konsepnya seperti ini, konsep itu. Dan kita rasa juga orang tua kadang-kadang ngikut ngikut karena memang resepsi tadi memang bagian anak-anak muda kan, gitu ya? mungkin sahabat-sahabat orang tua gitu sih. Jadi hal-hal edukasi tersebut yang kemungkinan gelagat-gelagat yang muncul kita pelan-pelan edukasi. Apalagi sebelum menuju acara biasanya semakin banyak hal-hal sensitif yang mungkin bisa terjadi memicu, ya kan? Contoh tadi salah warna, salah apa bisa berantem, karena semua tensi kan naik. Iya betul. Nah, jadi harap
bisa hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena ini ujian terberat menuju pernikahan. Menuju pernikahan. Ya. Ya, karena memang makin dekat hari H makin berat ujiannya kan. Apalagi semakin dekat kan invoice makin Benar. masuk aja. Harus panik Ah, mereka iya, kan. gitu. Jadi mau Belum tenang, cair, betul. mau Benar, sudut santai pandangnya gitu. cakep. Iya. Kayaknya boleh kita kerjasama nanti yang mau nikah dikasih buku karya Bang Adi itu ada. Ada. Ih, cakep banget bukunya. Itu boleh. Buku Boleh itu. Ustaz. Nanti langsung paket. Siap. Sepaket tuh Nah, ya. jadi mereka juga nggak usah nyari tausiah. Cukup Iya. Bisa langsung dipesan hari ini Langsung bisa juga. dapat. Bisa. Iya. langsung dapat. Iya. Aduh, promo. Jadi konsepnya menarik nih. Nah, kalau ngomongin industri pernikahan hari ini anak-anak Gen Z katanya nggak mau dirayakan. Iya. Pengennya private. Iya. Pengennya di KUA nikahnya. Iya. Terus kadang kalau nggak nyewa restoran aja orang-orang terdekat. Dengan fenomena kayak gitu ngerasa khawatir nggak industri wedding ini nggak lama lagi? Iya, kita bisa bilang masing-masing bisnis memang udah ada pasarnya sendiri, udah Oh, ada I marketnya see. sendiri. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang memilih langkah tersebut gitu. Iya. Karena biasanya ada latar belakang yang berbeda. Oh. Biasanya ada orang-orang yang memang pengen nikah yang tidak terlalu megah, terlalu mewah, karena mungkin ya bisa jadi ada trauma yang pernah terjadi, atau bisa jadi dia udah pernah menikah, Oke. atau dari riwayat orang tua, atau memang dari diri sendirinya memang pengen sederhana, sederhana. gitu. Jadi macam-macam latar belakang dan tidak mungkin kita bisa paksakan. Tapi kalau dari kami dari industri wedding ini ya kita kalau bisa semegah-megahnya Iya. dong. Iya dong. Momen sekali seumur Momen hidup. sekali seumur hidup gitu. Iya. Walaupun tetap yang masih dalam nilai yang masih terjangkau, Iya. jangan sampai terlalu over budgeting. Benar. gitu. Jadi Terjangkau itu kan tergantung budgetnya kan. iya. Kalau nggak makanya. ada nggak terjangkau. Jangan nggak Benar. terjangkau, jangan dipaksain Ya, kan gitu. betul. Jadi Cakep. kita bijak aja sih ngelihat situasinya. Mm-mm. Karena mungkin kita nggak tahu di posisi mereka kan, kenapa memilih langkah tersebut Oke. gitu. Menurut Bang Fuad, benar nggak ada statement yang bilang ngapain sih dirayain ngikutin kemauan mama-mama boomer? Iya. Anak Gen Z sekarang gitu kan. Iya. Anak mama-mama boomer tuh Iya. terlalu diikutin. Udahlah, yang penting kita ngejalaninnya baik-baik aja. Toh pernikahan yang megah itu nggak ada hubungannya sama jalannya pernikahan gitu. Iya. Persepsi yang megah tuh nggak ada hubungannya sama pernikahan. Ya. Bener nggak? Ya, saya mengambil VOP gini Ustaz, kayak tadi akad nikah itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari pihak orang tua, Benar. karena ingin melepaskan anaknya. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang pengen sampai resepsi pun menjadi Tanggung tanggung jawab jawabnya mereka. gitu, yang mana mereka sudah menyiapkan Oke. dananya, waktunya, Oke. energinya, tenaganya. Bahkan ada yang sampai ngerasa dalam doem dari orang tua tersebut, jangan cabut nyawaku sebelum aku bisa menikahkan, melihat merayakan pernikahan anak-anakku. Oke, keren. Karena kita sering ketemu dengan orang tua, Bang Fuad bikin yang bagus ya, bikin yang megah. Ini anak saya, anak pertama saya, Oke. atau anak bungsu saya, atau anak yang kedua saya. Jadi saking semangatnya orang tua, mereka ingin membikin acaranya sebaik mungkin untuk anaknya tersebut, seberkesan mungkin. seberkesan mungkin. Nah, dari POV tersebut, apakah kita sebagai anak Keren. oke nggak Iya, membantah iya. mereka, Iya, yang mana iya. mereka sudah mempersiapkan. Oke. Mungkin kalimat yang bagus kepada mereka adalah orang tua mungkin lebih ke diskusi kali Ustaz. Benar. Jadi gimana baiknya gitu dengan maunya ibu, dengan maunya bapak, kondisi kita yang Gen Z sekarang, yang tadi yang Ustadz bilang terkait apa? Ibu-ibu boomers ya. Iya, Kadang-kadang iya. agak random juga Agak nih, random. gitu. Tiba-tiba rubah warna. Iya. Nah, yang saya sarankan kepada pengantin-pengantin muda itu lebih ke kayak diskusikan ya. Oke, Semuanya oke, pasti I see. bisa Bisa diskusikan didiskusikan. kok gitu. Menarik. Kalau memang keinginannya dari orang tua dan orang tua nyiapin budgetnya, ikut aja. Ikut aja. Tapi kalau orang tua nyuruh kita nyari budget ya, Nah, itu. izin. Ya, itu kayaknya ngikut aja gitu. Orang tuanya ngikut Ikut Kak. aja. Nah, ngikut itu. Oke, bagus itu. Kita banyak kok ketemu dan saya sering bilang ke tim kita dan beberapa teman-teman bahwasanya kayak di zaman sekarang banyak loh yang nguruskan pernikahannya itu langsung pengantinnya. Bener. Kalau dulu kan Orang tua tuh. udah pengantin udah pokoknya duduk Tahu terima jadi, beres ya, tahu terima jadi ya beres, gitu. bener. Udah pokoknya duduk pelaminannya. Kalau sekarang banyak yang karena latar belakang gini kita ngelihat anak-anak muda sekarang udah banyak yang kerja. Oke. Udah ada banyak penghasilan. Oke. Nah, kemudian referensinya udah punya sendiri Benar. dari dekorasi, Benar. dari baju, make up, Benar.
band, Iya, fotografer, videografer, konsep acara. Jadi dia udah punya referensi sendiri, Ustaz. Nah, sehingga mereka sudah punya dana, mereka punya impian, mereka mau meng-create dengan ala-ala mereka sendiri. Betul, Nah, betul. sehingga mereka tinggal mengajukan kepada orang tua bahwasanya acaranya seperti ini, kami punya dananya seperti ini. Nah, biasanya orang tua Ikut aja. ikut. Nah, tapi kadang-kadang balik lagi kan, kadang-kadang kita ketemu dengan orang tua, mereka juga mempersiapkan. Iya, iya, iya. Saran kita sih bahwasanya memang uangmu ada, tapi ini adalah momen orang tua yang ingin membahagiakan anaknya. Nanti ketika kamu punya anak, kamu juga seperti itu. Betul, nanti. betul. Cakep banget. Gitu sih. Saya akhirnya punya sudut pandang baru bahwa pernikahan ini adalah momen orang tua yang membahagiakan dirinya Membahagiakan diri. untuk membahagiakan anak-anak gitu Iya. kan. Kayak kemarin tuh pernah ngobrol, Ayahman tuh, Ustadz Lukman pernah bilang ke anak-anak kuliahan kampus, dia bilang selesaikan S1-mu. Iya. Karena S1-mu bukan untukmu. Wisuda itu hadiah buat orang tuamu. Betul. Artinya untuk kita yang mau nikah hari ini, ternyata dalam proses merayakan pernikahan itu bukan tentang kita aja, Iya. tapi tentang membahagiakan Membahagiakan orang gitu. tua. Menarik nih. Bagus sudut Jadi, pandangnya. iya. Anda tukang jualan ya. Main macam-macam curhatnya, Ustaz. Oke. Ke kita tuh macam-macam. Bang, kita mau pakai baju ini, tapi orang tuanya nggak mau nih. Orang tua kami begini. Iya. Bang, kita maunya dekornya warnanya ini, tapi orang tua gini. Saran kita pasti yang pertama kali diskusikan dulu dengan orang tua. Jadi jangan terlalu dibantah terkait acara, karena mereka yang kayaknya nggak ada orang lain yang harus kita hormati selain mereka. Betul. Nih, gitu. Karena kan kita bisa sebesar itu dan bisa menikah gara-gara mereka. Gara-gara itu, walaupun tetap kita ibadah kan, Ustaz, ya. Betul. Tapi karena di situ adalah kita dipelamininnya sejajar dengan Iya, orang iya, tua kan. iya, iya. Jadi ibaratnya walaupun raja dan ratunya adalah pengantin, tapi yang melahirkan raja dan ratunya ini kan orang tua yang di samping kita. Jadi kita perlu dengar gitu, Ustaz. Menarik. Ini POV baru dari industri pernikahan yang akhirnya bisa jadi jualan paket wedding nggak ke pengantin ya, tapi Iya. ke orang tua. Kadang-kadang Kadang-kadang. iya, kadang-kadang orang tuanya yang datang sendiri. Oh, gitu ya? Iya. Karena susah nih, Bang, sama anak nih payah nih. Udah langsung ke Bang Fuad aja. Biar Bang Fuad yang nego sama anak saya. Udah dia tinggal ini ya. Oke, Baru nanti oke. anaknya baru WA atau ngajak ketemu. Gimana Bang? Udah ke dengan ibu saya, dengan bapak saya, udah. Itulah kayaknya Bang Fuad ya nih yang bisa nganukkan orang tua nih. Ya. Bang Fuad lah yang ngambil decision kan. Paling ya karena kita tadi tahu sih langkah-langkahnya, ibaratnya terapi-terapi yang kita lakukan ke mereka kita tahu gitu. Jangan dibantah gitu. Oke, jadi orang ngelihatnya industri wedding itu hanya dekor, Iya. mungkin menentukan talent-talent yang tampil, Iya. ataupun hanya Jauh makanan dari yang itu. ada. Ternyata Jauh. kompleks banget ya. Kompleks banget. Pilihan menunya pun macam-macam berarti. Ya? Macam-macam. Dan kita selalu bilang ke tim Sanur bahwasanya yang kita urus bukan hanya pengantin, bukan hanya orang tua dan besan, atau bukan hanya orang-orang yang terlibat di acara tersebut, tapi semua yang ada di gedung tersebut itu kita Oke. urus juga. Kita Cakep, pikirkan. cakep. Kalau seandainya 2000 Ustaz, 2000 orang kita pikirkan. Oke, I see. 3000 orang, dari makanannya, dari Yeah. flow acara, dari dekorasinya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pegang, apa yang mereka foto. Itu kan kita yang kita mikirkan. Iya, iya. Pernah nggak dalam posisi gini, si mempelai itu mesen paket yang 1000 misalnya. Ya. Kenyataannya undangannya dia 2000, bahkan lebih. Akhirnya kehabisan tuh. Emang kita kan memang pakai 1000. Orang-orang pada marah ke Sanur. Pernah kayak gitu Ya. nggak? Kalau sampai marah kekurangan, alhamdulillahnya kita masih belum menemukan ya. Oke. Alhamdulillahnya kita masih belum menemukan. Tapi kalau ternyata yang datang tuh lebih dan kita cover, itu banyak. Oh iya? Kita cover itu banyak. Berapa rasio covernya? Misalkan 1000, sama Bang Fuad dibelebihin berapa kira-kira? Karena ini catering ini kan ilmunya nyokap ya, emak ya. I see. Jadi emak nih mempunyai rumus-rumus yang mungkin kita susah mendeteksinya. Kuncinya cuma satu Apa katanya. tuh? Yang penting makanan tidak kurang. Oke. Oh gitu. Jadi dari kami, saya anaknya nih, saya paling ngasih hitungan pesanan yang diminta orang. dipesan oleh klien kita kan. Ih, cakep. Oke, jadi emak tuh udah menyiapkan pesanan makanan yang dipesan dan menyiapkan bangsi-bangsinya gitu. Bangsi itu kelebihan. Iya, jaga-jaganya lah Jaga, jaga-jaga. oke. Sehingga kita alhamdulillah setahu kami belum pernah kejadian yang kekurangan makanan. Oke. Karena bangsinya tadi yang mungkin Disiapin ya. udah disiapin. Saya tuh dulu waktu nikah agak horor juga Bang Fuad, karena kita nikah di satu tempat, di gedung gitu, outdoor gitu.
di sekitarnya itu ada lapangan futsal, ada apa. Jadi di Bandung itu lagi rame. Ternyata banyak tamu yang nggak kita kenal. Dikiranya Abis main futsal, festival kali itu ya. Ini ada habis main futsal, mereka ganti batik, Iya, makan. ya. Iya. Dan terjadi ketika itu, masya Allah, Iya. wah rame banget. Udah kayak Raffi Ahmad. Tinggal ada yang nge-shoot aja tuh CTI atau CTP ya. Aduh, Iya. ngeri. Pengen nge-shoot tuh CCTV. Oh iya. Kayak itu sampai ada kurang dan segala macam, masya Allah. tabarakallah. Karena nggak kedeteksi kan. Iya, siapa manusia itu kita Dan nggak tahu. mungkin di atas pelaminan juga nggak kepikiran Nggak tahu. juga. Ya orang kita ngiranya pengantin perempuan, Iya. ya perempuan ngiranya pengantin laki-laki. Iya. Akhirnya pak, salah. Dan masya Allah ternyata itulah rezeki ya. Iya. Ya, semua udah Allah atur. Tapi kalau ditanya kalau pengen ngulang acara resepsinya, pengen ngulang nggak sih? Enggak kayaknya. Enggak. Cukup ya. Cukup ya. Karena kalau Iya. saya tipe orang yang Iya. enggak terlalu selebratif. Kalau saya pribadi tuh Iya. agak introvert. Iya. Jadi kalau senang tuh kalau ngundang Intim. tuh berdua intimate, Iya, intimate. atau enggak mungkin keluarga besar. Iya. Tapi sampai sekarang bukan orang yang seneng celebrate. Iya, gitu. iya. Tapi kalau ditanya, nggak tahu kalau istri saya. Iya. Ternyata dia pengen Nah, kalau kayaknya, dia Ustaz, pengen ya. nanti Iya, kayak hubungi iya. Sanur. Benar. Anniversary kesekian gitu Siap, kan. siap. Tapi ada orang yang anniversary-nya di walimah lagi gitu. Kita pernah ngurusin ulang tahun pernikahan yang ke berapa kalau nggak salah yang 25 atau pernah kita pernah gitu. Siap. Ada paket khusus gitu anniversary 25 Bisa gitu? kita atur. Bisa ya? Bisa kita atur, Ustaz. Tenang Baru, aja. baru 10 tahun. Iya. Gitu sih. Gampang Gampang aja. ya. Iya. Oke, keren. Nah, kalau ngobrolin pernikahannya ya sekarang Iya. ya. Menurut Bang Fuad, ada nggak ilmu-ilmu pernikahan yang akhirnya semakin ngurusin orang nikah, Iya. ilmu itu banyak orang nggak tahu gitu. Iya. Jadi kemarin sempat ngobrol dengan salah satu sahabat saya itu, namanya Jibril ya. itu malaikat. Jabroil ya. Jabroil. Ya. Jadi saya pernah melihat sekarang lagi di fase di momen-momen yang kayak banyak orang yang menikah muda, tapi cerai muda juga. Innalillah. Ya. Banyak pasangan-pasangan muda itu yang menggebu-gebu bikin acara, tapi setelah acara itu mereka cepat juga menggebu-gebu cerainya. Betul. Gitu. Dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam lini gitu. Oke. Kalau yang kita kelihatan itu adalah orang-orang public figure ya. Kita bilang macam-macam tuh artis-artis atau public figure yang kita lihat. Dan itu kayaknya merambat ke followers-followersnya, netizen yang melihat gitu. Karena kita bisa asumsikan mungkin mereka menikah menggebu-gebu juga melihat para selebriti atau public tersebut menikahnya juga menggebu-gebu gitu. Apalagi dengan latar belakang udah kerja nih, ya kan? Kita sudah mapan nih. Kalau ibaratnya kenalannya udah lama nih, nunggu apa lagi? Keluarga udah klop nih. Jadi ngerasa kayak udah kita cepat nikah deh gitu. Nah, ternyata ada hal-hal yang mungkin kayaknya memang harus dipersiapkan secara matang gitu. Tapi jangan sampai itu tuh salah yang disiapkan gitu. Karena kan orang banyak yang ngerasa tuh nikah harus ada uang dulu. Betul. Nah, nikah harus ada rumah dulu. Betul. Nikah harus ada mobil atau ada duit untuk modal menikah. Nah, itu kan yang kita tahu kan kayaknya terlalu melampaui kehendak Tuhan ya, yang mungkin udah disiapkan, sebenarnya udah disiapkan gimana gitu. Yang kayaknya yang menurut saya pribadi yang saya melihat adalah mental kali ya. Oh, I see. Mental kamu udah siap nanti menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi orang yang mungkin ditanya soal keputusan-keputusan yang belum pernah kamu ambil keputusannya, ya kan? Nah, hal-hal itu yang memang harus disiapkan gitu. Betul. Ketimbang nanti kamu serumah bareng, bangun tidur tuh udah ada yang di sampingmu, udah ada yang bikinkan kopi, udah ada yang ngasih nafkah kamu, udah ada yang kamu ngedate bareng, segala macam. Kayaknya lebih ke mental dulu ya. Mentalnya siapa apa enggak? Mental sebagai laki-laki menjadi suami, mental perempuan sebagai istri gitu. Habis itu kan ada turunannya lagi tuh, Ustaz. Betul. Mental menjadi ayah, Betul. perempuan mental menjadi ibu gitu. Nah, hal-hal itu yang kayaknya bukan menunggu waktu, tapi memang dari dini mungkin disiapkan gitu. Ya kan? Menurut Bang Fuad untuk nyiapin mental itu, apakah dia harus pelatihan militer?
Ini maksudnya koperasi ini, maksudnya nih. Kan Iya, mental iya, biar iya, terbentuk iya, tuh. iya. Ya, ini suamiku. Atau memang harus belajar harus ngapain? Iya, kayaknya yang paling gampang adalah memang harus dekat dengan nilai-nilai spiritual ya kali Oh, Ustaz I ya. see. Nilai dengan spiritual ya, karena hal itu yang mungkin semakin kesini semakin yang paling relate kali ya. Iya, Iya iya, kan? keren. Apalagi yang paling gampang kita jangkau kajian. Oke, I see. Nah, kalau yang memang nggak terlalu susah-susah amat, yang sebenarnya bisa kita kerjakan ya sholat Oke. 5 waktu, ke Karena masjid, dalam segala pernikahan macam sih. banyak yang nggak bisa diselesaikan pakai otak itu. Nggak bisa. Iya. Salah satu mental yang tadi disebutin adalah ketika mentok udah langsung ke bos besar. Iya, itu dia. Karena banyak orang kayaknya jauh ya dari situ ya. Iya ya, benar. Walaupun kita juga berusaha terus mendekat kan, tapi jangan sampai ya udahlah jauh, menjauhkan diri lagi gitu. Padahal yang dikejar nih dia yang dibilang lagi ibadah, mau ibadah yang halal, tapi nilai-nilai yang apa Iya, kecil-kecil iya, tadi tuh bagus. bukan kecil sih, pondasi-pondasi utamanya nggak dikerjain gitu. Bener. Banyak orang yang menggebu-gebu bucin sebelum nikah. Iya. Pas sudah nikah dia lihat realita pasangannya, Iya. kebuka topeng-topeng kemunafikannya. Iya. Kan kalau pas pacaran nggak mau kentut di sampingnya. Iya, Pas iya. sudah nikah brot gitu. Mungkin lebih parah lagi Parah lagi daripada kan, itu, iya. gitu kan. Tapi ternyata dia kecewa, dia sakit hati. Ternyata yang bisa menyelesaikan itu adalah bagaimana dia punya hubungan yang baik Iya. dengan Tuhannya, dengan Allah ya. Nilai-nilai spiritual tuh Nilai penting. spiritual tadi akhirnya bisa ngebentuk mental. Bagus banget jawabannya. Saya suka banget. Iya, Ini itu- bakal viral ini. Oh jangan dulu Jangan dong. dulu. Jangan dulu dong. Karena kan kayak kadang-kadang tuh ada banyak yang di luar nalar tuh. Ya kita mungkin belum orang-orang yang baru menikah yang pertama ya, semoga menikah yang pertama dan terakhir ya. Amin. Ya kita nggak pernah kan ketemu hal-hal yang kayak ada kita yang menikah apa dengan istri ini ternyata istrinya nauzubillah melawan, Oke. meninggikan suara. Turun lagi kita punya anak yang mana kita pengen punya anak tuh yang taat, ternyata anaknya melawan. Betul. Dan hal-hal itu kan kayak kita di luar nalar ya. Kadang-kadang ternyata mungkin punya riwayat yang kita juga pernah ngelawan atau segala macam. Kayaknya kalau pakai ilmu logika atau ilmu manusia pun, Habis. wah itu bisa lebih 2 kali lipat lagi tuh marah tuh. Betul. Entah istri, Setuju. entah suami, entah anak atau siapapun. Karena nggak ada, betul saya setuju banget. Nggak ada jaminan perempuan yang kita nikahin itu akan soleh seumur hidup. Iya, Atau suami yang kita pilih itu akan baik seumur baik hidupnya. seumur hidup. Para nabi aja diujinya sama orang terdekat ya. Iya. Oh iya, Bener kan? Bener, Ustaz. Benar. Nabi Lut loh, Nabi Lut memerangi LGBT. Iya. Orang-orang boti itu dilemperangi sama Nabi Lut. Benar. Istrinya sendiri promotornya kan. Iya. Artinya kok bisa Nabi kayak gitu? Apakah ilmu kesuamiannya salah? Memang Allah kasih ujian di situ. Betul. Menarik sekali, keren. Iya, iya, iya. Pentingnya ngedekatin diri, meningkatkan kecerdasan spiritual tadi ya. Betul. Sholat, kajian, Iya. tadi Bang Fuad bilang. Dan banyak setelah menikah kan Ustaz, makin tinggi lagi kita proses yang kita kejar, otomatis ujian juga makin tinggi juga gitu. Itu Makin kalau nggak naik level keuangan, makin. makin naik jabatan, makin banyak followers, ujiannya Siapa tuh Ustaz? ada yang Ada. yang Ada ya? followers apa selebgram nomor 1 di Pontianak. Yang sekarang Orangnya nggak ada di sini kan? Enggak, yang kayak Nggak Sahrukan nge-gym ya. Oh, iya. Cekejeng. Nanti ya editor cari ya. Oh, iya. Videonya cekejeng ya itu. Iya. Ngeri kali kapan aku nih. Iya. Iya betul ya. Kadang ya tadi semakin kita tinggi kadang kita nggak tahu ilmu apa yang udah kita Iya, pelajari. Iya. Ternyata yang bisa bikin kita stay on the track itu adalah spiritual tadi. Iya. Kiblatnya public figure. Kiblatnya. Betul. Dia udah menikah, terus nanti aku pengennya kayak si ini. Oh dia aja cerai. Dia Nggak aja- apa-apa dong. Nah, itu yang bahaya. Ngeri ya, Dan betul. yang kita sekarang lagi dimasukkan semua cara apa sih jin apa namanya? Dasim. Jin dasim ya. Banyak cara untuk kita nauzubillahnya masuk ke ranah perceraian. Betul. Dari segala sisi, keuangan. Mm-mm. Sekarang lagi di zaman-zaman mungkin perempuan pun bekerja juga, Betul. mempunyai penghasilan gitu. Betul. Jadi ngapain punya suami yang nggak ada penghasilan? Betul. Kamu mungkin bisa dapat suami yang lebih baik. Betul. Itu bisa ada Ada bisikan-bisikan. bisikan-bisikan. Atau sebaliknya,
ngapain nikahin istri yang nggak taat, suka ngelawan? Kamu bisa dapat perempuan yang lebih taat, lebih soleh, ya kan? Iya. Itu baru dari sisi keuangan, dari sisi Betul, ketaatan, ekonomi. belum lagi orang tua, belum Betul, lagi mertua. betul. Mertua kamu tuh nggak peduli loh, Betul. dia lebih sayang sama adiknya, lebih kakaknya, abangnya. Orang tuamu lebih sayang sama menantunya, Iya, iya, iya. belum lagi ipar. Bener-bener. Berarti orang bilang marriage is scary. Merit is Menikah itu menakutkan. Menurut Bang Fuad, setuju nggak? karena tadi mental tadi ya enggak. Oh, mentalnya salah, kurang Mentalnya siap, salah. pengetahuannya tidak Iya. tepat, akhirnya menakutkan. Menakutkan. Ada ini ya kata-kata waktu kita di pondok dulu. Kita teman sepondok dulu ya. Iya. Al insanu a'da'u ma jahilu, manusia itu musuh dari kebodohannya. Iya. Mungkin karena kita nggak punya ilmunya, kita jadi takut. Iya. Ibarat ada gini misalkan, Was-was. Bang Fuad sekarang disuruh, Bang Fuad gali minyak gitu. Minyak bumi. Berani nggak? Nggak ada ilmunya, Iya, iya, iya. nggak berani kan? Takut juga nih nanti nih kan. Iya, Jangan iya, kan iya. ngebor minyak, Megang barangnya aja Nggak, nggak berani kan? juga. Nggak pernah, kan? Iya, iya. Masang regulator gas kalau nggak Iya, bisa iya. ilmunya, nggak tahu juga kan? Iya. Akhirnya sesuatu yang mungkin dikerjakan tanpa ilmu pasti menakutkan. Iya. Kayak menikah juga gitu ya. Iya. Kalau mentalnya nggak ada, ilmunya nggak ada, jadi mengerikan. Apalagi yang mungkin banyak belajar dari orang tua juga. Oke. Nah, kalau orang tuanya mungkin bisa memberikan contoh yang baik, alhamdulillah gitu. Oke, benar, Nah, benar. jadi kayaknya satu-satunya cara memang kita nggak ada cara lain mendekatkan diri kepada Allah ya. Oke. Orang tua kita minta doanya, minta bimbingannya gitu. Kita sebagai suami itu minta doa terus sama istri, istri juga terus minta doa sama suami. Dan makanya tadi itu kan kayaknya pondasi paling kuatnya memang nilai Mental spiritual, bukan dari pengalaman, Oke. bukan dari kepintaran, Benar, jam benar. terbang, Benar. relasi, followers, Benar. Karena banyak orang yang jam terbangnya tinggi, udah nikah sekali, 2 kali, 3 kali, masih aja nggak? masih aja Karena memang secara mental dia mindsetnya salah ya. mindsetnya salah gitu. Menarik ini. Kemarin tadi pagi saya nulis thread di thread ya, cerita tentang bapak-bapak milenial Ya, menjelang usia 40. 40. Ya kan bapak milenial itu menuju 40 Iya, ya. iya. Terus mulai banyak keresahan-keresahan Iya, iya. di mana bulan Juli biasa dong anak masuk sekolah. Iya, Ya kan iya, si iya. abangnya masuk SD, adiknya Iya. masuk TK. Iya. Terasa kan tak my head kan. Tulus sekali ketawanya ini kan. Iya. Baru Jadi, masuk Zat. Baru kan. Baru. Ini Dua hari ya? hari kedua. Iya, hari kedua Aras kan. nih anak Nah, pertama tuh yang baru SD kan? masuk SD kelas 1. Adiknya TK. Zara nih baru mau masuk udah TK tapi mau masuk ke SD tapi belum masuk SD. Belum masuk SD kan? Preschool kali ya? Preschool. Preschool kali ya. Saya 3. Iya. 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 Tapi dalam prosesnya ternyata banyak bapak-bapak milenial ngalamin hal yang sama. In this economy ya. Iya, indis ekonomi. Dimana kata beberapa orang ngerasa sih penghasilan kita kok makin seret, Iya, harga barang-barang makin mahal, mahal. terus kesempatan-kesempatan kayak tertutup. Iya. Bahkan ada yang ngobrol tadi tuh nggak tahu di usia kayak gitu susah banget untuk olahraga. Makanya pas tadi ngobrol sama Bang Fuad kan kita kurang lebih usia sama. Ternyata justru di usia menjelang 40 malah bisa jadi lebih fit kan. Iya. Berarti menurut Bang Fuad gimana? Apakah itu hanyalah ketakutan-ketakutan kita sebagai seorang bapak-bapak milenial hari ini? Iya. Atau memang lagi ngeri aja zaman ini? Kayaknya dulu saya tuh di berat 94 menuju ke sekarang 73 nih. Ada teman yang bilang mustahil bisa kurus Fuad nih. Mustahil. Mustahil. Kenapa dia bilang mustahil? Dia melihat dari lingkungan. Oke. Lingkungan saya. WO. Ya, Maka di industri wedding, Industri kemudian wedding. di influencer juga istri Betul. kan. Terus kemana-mana tuh ke kafe, coffee shop, nongkrong apa segala macam. Pola makannya itu random, nggak beraturan. Kemudian pola istirahatnya juga random juga. ini bilang mustahil Oji Januari. Bukan. bukan. Kalau iya di kita gitu ya. Iya. Atau suruh datang juga sih nggak ada juga sih. Next Iya, episode iya. kita harus panggil dia. Oke. Nah, itu kayak bilang mustahil sih bisa ini. Ternyata kok bisa ya. Nah, jadi kalau saya melihat adalah memang faktor utama tuh lebih ke kemauan aja sih Ustaz. Kemauan aja itu. Nah, kadang-kadang kita selalu menerawang analisa atau melihat situasi tersebut dengan dalih-dalih untuk menyalahkan mereka semua. Ini cakep banget lagi. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Padahal kalau kita mau
sehat ibaratnya. Masalahnya di mana? Masalahnya makan. Oke. Kalau yang kurus dia mau gemukin berarti Oke. harus memperbanyak makan dan gizi-gizi yang mungkin harus kita Hmm. penuhi gitu. Kalau dari yang badannya besar dan mulai mau pengen kurus, ya makanannya kan harus kita kurangi. Betul. Nah, kalau biar tidak terlalu kurus, mau ototnya dibentuk, berarti main alat berat. Jadi Harus hal-hal giring. itu yang kayaknya dari zaman batu sampai sekarang Tetap aja hanya gitu. itu aja sih yang kita lakukan. Jadi gitu. nggak ngurusin zaman. Kagak ada sih ngurusin Iya, zaman. karena masa ngomongin krisis, dulu Nabi Musa ngadepin rezim yang pemimpinnya nyembelih anak kecil. Iya makanya kan Iya, bisa aja bener ya. tuh. Bisa aja lewat-lewat aja. Bisa aja gitu. Asal kitanya nggak nyalahin keadaan. Nah, yang Bisa penting apa-apa. kita cari cara yang mungkin bagi kita nyaman, Cocok. yang cocok gitu. Pola makannya yang kita mampu, yang kita cocok. Kemudian olahraganya yang pas bagi kita. Iya. Yang susah ini kan istiqomahnya, Ustaz. Itu dia. Istiqomahnya, Ustaz. Berat. Masya Allah. Ini juga mungkin dalam masa-masa progres juga ya. Progres, jadi jangan sampai ini hanya bertahan berapa bulan nih. Betul. Karena harus kalau udah istiqomah. udah ngembang lagi nggak bagus lagi, Betul, Munzalan store ini story-nya nih nggak kurang bagus sekece juga ini. nih. Iya. Garisnya nggak lurus, Nggak mulai lurus. bergelombang dia. Makanya harus Iya. istiqomah nih. Betul, betul, betul. Karena bentar lagi kan katanya dengar-dengar mau ada Baju launching baru. produk baru Wow, nih. wow, gitu. wow. Jadi, Iya bener, orang-orang sekarang bermasalah tuh Gen Z apa? Kalau saya bermasalah Gen Dut. Jadi belum Ustaz. Iya. Kan Ustadz pernah di berat badan yang ya, sempurna berapa Ustaz? saya di 78 udah. 78 Ketika ketemu sama istri 78. 78. Di Gontor ketika itu tuh lagi main basket, Iya. bisa ya macam-macam ya. Ketemu sama istri di situ, pas udah nikah progresif. Oke. Istri bilang, "Wow, zong." Ada peningkatan ya. Peningkatan. Iya, Tapi iya, memang iya. hari ini saya ngerasa capek banget dan akhirnya gampang capek, gampang ini dan betul ya, daripada kita ngeluhkan keadaan, Boleh Ustaz. langsung Boleh. gas aja ya. Makan, pola makan, istirahat, terus juga olahraga. Oke, 3 itu aja sip. tuh. Pola Makan. makan, istirahat olahraga, istirahat. Itu aja tuh. Makan. Begadang tuh ngaruh sama. Ngaruh. Itu banyak yang bilang riset itu sahabat dekatnya perut buncit. Oh serius? Sahabat dekatnya perut buncit. Begadang tuh. Iya. Kalau dari analisa-analisa ilmiahnya saya kurang paham ya. Kalau secara psikologinya, semakin lama begadang, nggak mungkin kita nggak ngemil. Betul. Nggak mungkin mulut tuh nggak mengcraving makan-makan yang manis. Iya betul. Makin Jarang malam tuh. makin Ya, ngunyah. jarang tuh yang asin-asin, pasti yang manis. Manis. Martabak manis, kalaupun asin pun ya. Ya martabak lebih- asin sama iya, aja gorengan. Lebih menarik martabak manis sih. Oke, karena malam ya. Iya. Ih, enak lagi abis ini. Lebih tim yang manis apa yang asin? Martabak coklat pisang. Coklat pisang. Kalau saya keju susu. Uduh, ngeri kali. Itu double lagi keju. Dan kayaknya abis podcast ini bisa nih cheating day. Enggak ya, enggak ya. Jangan kita harus sehat. Besok aja besok. Kalau ngemil-ngemil yang netral boleh, kayak sendal cepit gitu. netral itu ya. Gak ada rasa. Iya. Berat sih, lembut sih itu sih. Lembut sih. Iya. Aduh, ngeri banget. Oke, balik lagi nih. Kalau sekarang sebagai seorang ayah, Aras usia berapa? Aras sekarang mau masuk ke 7 tahun November nanti. Sama kayak Omar ya. Omar Iya. tuh Juli dia 7 tahun, tapi Juli depan baru 6 tahun. Nah ini kemarin Juli ini. Iya, baru ulang tahun ke-6. Oh. Nanti berarti dia 6. Juli tahun depan Juli yang tahun umur depan 7 7 tahun ya. ya kan. Iya. Mirip Omar kan? Mirip. Iya. Iya. Nah, apa yang ditakutkan seorang ayah membesarkan anak laki-laki in this zaman hari ini? Iya. Nggak tahu ya. Kayak ngerasa balik lagi selalu bilang ke orang tua dengan mertua, orang tuanya istri saya tuh. Saya bilang saya dengan Bena nih istri saya tuh pasangan yang masih muda. Masih banyak pengen belajar dengan banyak orang tua. Oke. Orang yang tua paling dekat adalah orang tua kita Oke, sendiri. bagus. Jadi masih banyak butuh masukan Oh, sehingga yang kami bisa persiapkan adalah yang semampu kami seperti ya menitipkan ke sekolah-sekolah terbaik. Saya kira ditipin ke mertua. Belum. Belum. Kalau yang Zara iya. Enggak. Oke. Titipkan sekolah-sekolah yang terbaik, orang-orang yang dekat dengan dia kita juga orang-orang yang terbaik gitu. Oke. Jadi yang kami siapkan mungkin sementara itu dulu yang menurut kami semoga harapan kita yang kita siapkan short time tapi efeknya Panjang. panjang. Menarik. Jadi justru
belajar dari orang tua terdekat ya. Itu. Ini menarik jadi banget. orang tua dekat. Banyak orang akhirnya belajar kemana-mana, ternyata orang tuanya sendiri nggak pernah ditanya, Iya. nggak pernah. Saya pernah pengalaman dulu, si Omar tuh lempar-lempar batu ke tetangga. Tetangga kita, masjid kita kan banyak yang non muslim ya. Oh, Dan lemparin batu iya. ke garasinya dia. Terus subuh-subuh CCTV kelihatan tuh si Omar lagi Sang tersangka. tersangka, orang terdakwa itu Oh, bukan terdakwa, iya. jelas. Bukan lagi tersangka Bukan ya. tersangka. Iya. Habis itu diramein di grup komplek. Iya. Itu Ramadan tuh, Iya. gue bangunin Omar lagi tidur. Iya. Ayo kita ketuk rumah bapaknya, kita minta Iya, maaf. Kan iya, subuh-subuh dia, iya. Pak minta maaf. Pagi-pagi tuh gue bilang, ini Omar yang tersangka terdakwa Iya, ini. iya, iya, iya. Oh minta maaf, jangan diulangi lagi ya. Iya. Kan kesel ya. Iya, Ini iya. anak kok kayak gini sih. Iya. Terus nelfon ibu saya di Bandung kan. Iya. Bu, si Omar nih lempar-lempar batu ke tetangga. Iya. Ibu ketawa. Iya. Dulu lempar petasan. Lebih ini lagi ya. Lebih ngeri lagi kan. Dari situ nggak marah. Iya, Ternyata iya, oh iya. emang anak gua. Iya, iya, iya. Bener ya, berarti belajar ke orang tua tuh. Belajar orang tua. Banyak pasangan muda hari ini ngedenger orang tua, apa sih mama nggak tahu apa-apa. Iya. Karena ngerasa tadi zaman sekarang beda katanya. Padahal Ya zaman Fir'aun aja sama lebih aja. parah lagi Lebih malah parah kan, lagi. lebih parah lagi. Ngerti. Gitu. Artinya kita sebagai orang tua di usia milenial Gen Z ini jangan ngerasa si paling tahu ya. Iya, banyak belajar sih, apalagi Banyak pasangan muda ya. Udah judulnya aja udah muda. Benar. Jadi kita banyak belajar sama yang udah senior kayak gitu sih. Apalagi kita yang kayak di zaman sekarang yang banyak banget dari segala penjuru tuh serangan-serangan yang kita nggak Iya, terduga-duga kan. Dari manapun, dari orang yang jauh, lingkungan, Sosmed. sosmed, handphone. Ih, Jadi itu hal-hal yang itu tuh kita juga kita waspadai kan. benar. Jadi ya kita perlu banyak belajar dari mereka sih. Oke. Kalau misalkan Bang Fuad sama Bena tuh usia berapa tahun beda ya? Bena kita bedanya 8 tahun. 8 tahun ya. Ya, saya dengan Bena bedanya 8 Muda Kak Bena kan? tahun. Iya. Iya. Antum berdua nikah muda berarti kan? Iya. Dalam posisinya nikah muda dan usianya bedanya jenjangnya lumayan jauh. 8 tahun. Pernah khawatir nggak misalkan, pernah jadi obrolan nggak di rumah, Buy, kalau nanti saya meninggal duluan, Iya. pernah ada obrolan gitu nggak? Pernah kita bahas itu. Oke. Karena kita nggak tahu kan maut yang siapa dulu nih yang kalau kata guru kita kan tunggu cabutan ya. Oh, no, ya, nomor cabut, bukan nomor urut. cabut, ya bukan nomor urut ya. Jadi kita nggak tahu gitu. Dan tapi saya nggak sampai dimarah sama istri saya kalau mau nikah lagi sih. Saya dia nonton konten itu sih. Nggak, saya nggak sampai dia marah. Memang apa nih gitu Pak? Kan aneh kan? Ada. Dia yang mancing, dia yang ini kan? Iya. Wanita. Jadi lebih ke kekhawatiran yang kita rasa pun ya belum tentu terjadi juga kan. Oke. Jadi kayaknya memang yang bisa kita lakukan sebagai pasangan muda nih ya kita persiapkan apa yang bisa kita siapkan Oke. untuk diri kita masing-masing Jadi sama jangan pasangan. terhantui dengan sesuatu yang belum terjadi ya. Untuk anak-anak kita gitu. Kalau mau bahasa sekarang tuh, daripada kita mati-matian untuk keluarga, kenapa nggak kita hidup-hidupan? Iya, benar. Bertahan, Lebih ke- sehat, dan benar. lain segala macam ya. Cakep, Itu cakep. sih. Kalau Eh, apa? kayak apa? Lebih ke pasangan yang muda tuh kadang-kadang kan gini. Pengen seperti pasangan yang tadi saya bilang. Influencer. Yang mana influencer kan juga banyak tidak mempublish hal-hal yang mereka tidak. Kan yang diupload tuh diedit kan? Iya. Yang enggak Iya, jadi kadang-kadang maka tadi bilang kiblatnya aja udah salah. salah gitu. Padahal kita udah punya panutan yang terbaik tuh. Yes. Udah ada buku panduannya. Betul. Tinggal kita pelajari gitu. Mau aja. Orang-orang yang mungkin yang kita lihat di sosial media boleh yang kita lihat bisa kita tiru gitu. Tapi ya sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita, kapasitas kita kan. Biar nggak salah langkah. Cakep. Ternyata pernikahan tuh nggak cuman tentang selebrasi walimah yang megah, Iya. bukan tentang pesta yang heboh, Ya. tapi bagaimana kita nyiapin mental untuk siap mengarungi pernikahan After married itu. after married. After Keren married banget. itu. Dan akhirnya nggak, kalau mental udah siap, sosmed ngomong apa, orang ngomong apa, ini udah Iya, ampek, udah siap. Iya. Serangan itu yang kadang-kadang Udah, iya. nggak bisa dihandle kan Bener, kadang-kadang kan. bener. Dan mau nggak mau juga akhirnya kalau mental nggak kuat stres. Bener. Stres. Terakhir Bang Fuad, apa yang mau disampaikan ke calon pengantin dan para pengantin muda di luar sana dalam mengarungi pernikahan ala Bang Fuad? Ya. Pernikahan
menurut kami yang memang hari-hari ketemu dengan klien-klien kami, Cakep. yang memang lagi seru-serunya mempersiapkan pernikahan, ya matang-matanglah dalam memilih pasangan, Oke. terus minta doa yang terbaik Mm-mm. terkait pilihan, Oke. karena ketika akad nikah sudah terjadi, jabatan tangan antara pihak laki-laki dengan orang tuamu, Mm-mm. itu perjanjian memang sudah sakral gitu. Oke. Jadi matangkan kalau sebagai laki-laki, matangkan memang sebagai seorang seorang imam. Mm-mm. Kalau perempuan memang matangkan sebagai seorang makmum Wih, cakep. gitu. Sehingga Cakep. acara yang akan digelar nanti itu menjadi saksi yang tak terlupakan bagi semuanya, bahkan sealam semesta. Is. Saya bangga loh, waktu itu pernah hadir di pernikahan si ini. Mm-mm. Cantik dekornya, Ih, bagus bajunya, Mm-mm. makanannya enak-enak, Enak. Pasti pasangannya dia pakai. sampai sekarang romantis sekali, bahagia dunia akhirat. Itu kan yang kadang-kadang kita seru ngelihat hasil itu, ketimbang mentalnya tidak siap tapi pengen acara. Maksain aja. Wah, kita Acara. lihat setelah itu tuh, Acara tuh pelengkap iya, agar momennya tidak terlupakan tadi dan semesta mendukung. iya. Dan kita melihat banyak kejadian-kejadian kan, lebih banyak yang resikonya besar setelah menikah sebelum menikah. Gimana? Kehidupan Resikonya? orang, Heeh. menurut saya pribadi Ya, ya. banyak yang bermasalah Setelah menikah Betul. daripada sebelum sebelum nikah. nikah. Padahal kan kita selalu bilang setelah menikah itu adalah kenikmatan yang mungkin tak terduga, Benar. iya kan? Tapi bagi yang mempunyai mental-mental yang sudah disiapkan Benar, gitu. Tapi kalau tidak disiapkan, disitulah timbul permasalahan banyak. Ya. Kok bisa sih token listrik nggak diisi? Kok Jadi bisa besar. sih masalah? Kok bisa sih galon nggak dibeli diangkat. apa segala macam, popok Sampah nggak dibuang. sampah nggak dibuang. Curhat nampak ini. Iya. Sebulan yang lalu sih. Jadi hal-hal yang itu tuh kadang-kadang bisa jadi malapetaka, bahkan yang merentet yang hal-hal yang besar yang kita nggak pernah ternyata kelahi dengan Iya. ipar Gara-gara yang kecil-kecil. Masalah apapun lah, orang tua, mertua. Nah itu yang kalau mental tadi yang nggak disiapkan dari nilai-nilai banyak hal terkait, terutama pondasinya spiritual, habis Ustaz. Oke, berarti Habis. jangan sampai kita terjebak di Cinderella syndrome. Iya, Ketika nonton film Cinderella kan, Cinderella sebelum menikah hidupnya menderita. iya, Terus ketemu pangeran, iya, terus menikah. iya, Terus the end, hidup bahagia selamanya. iya, Padahal kalau film itu dilanjutin 15 menit aja, iya, bisa jadi sepatu kaca berubah jadi sepatu terbang kan. iya. Iya juga sih. Mancing gitu kan. Iya, dilempar ya. Iya, dilempar Iya, karena iya, mungkin iya. dia ya kondisinya tadi mentalnya bisa jadi Iya. belum siap. Kayak Cakep. kayak apa? Pasangan-pasangan tadi pun kadang-kadang kan orang menjadi apa ya, pengen jadi ngikutkan, Iya. pengen ngikutkan tren tersebut sehingga dia ngerasa ini nih pasangan yang sempurna nih gitu. Padahal Itu semuanya hanyalah kamuflase aksesoris. ya Oke, gitu. cakep. Jadi yang sempurna itu kesiapan mental, Iya. baru pernikahan yang dekornya bagus, Iya. makanannya enak, Iya. kostumnya baik. Itu support system Itu aja support tuh. system Support dan system itu. dan harus ke Sanur. wajib. Wajib gitu. Biar support sistemnya terdukung. Iya. Bahkan kalau di Sanur nanti dapat buku pernikahan sama bimbingan dari seorang ustadz. Iya. Bah. Siap. Oke Bang Fuad, makasih. Waktu. Kita udah ngobrol 45 menit. Serius? Serius. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya. Dan Jangan semoga lupa mampir Ustadz ke lapak nasi goreng. siap insya Allah. Ah. Saya lagi kurangin kalori jam segini. Oh iya. Di sini. Iya. Kalau udah ada nasi protein, saya Iya. nanti insya Allah. Proteinnya 4 atau 5 nanti telur Ustadz. Oh gitu. Bisa dong, kan bisa request. Ah, yaudah deh. Ah, kita yang pertimbangkan. apa lihat di mana lah. Yang chef juga malaikat nanti. Widih ngeri. Iya, Satu-satunya nasi goreng dimasak oleh malaikat. Iya. Jibril. Jibril. Dan kayaknya nanti episode selanjutnya kita undang beliau Boleh. untuk berbicara tentang Seru tuh. pedihnya kehidupan. Makasih Bang Fuad udah Siap. mampir ke Petua Ayah. Syukron. Terima Jazakumullah. kasih Sukses semuanya. terus. Terima kasih semuanya. Lancar usahanya, Lancar, anak-anaknya amin. sehat, Amin. istrinya sehat, Amin. keluarganya sehat, dan Amin. bisnisnya makin banyak kebermanfaatan datang dari bisnisnya. Amin. Sampai ketemu lagi. Siap. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.